Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destri Dwi Ramadanti Mananu dengan NIM 210611020487 dari kelas 28. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang data regresi dan korelasi berbasis SPSS dalam mata kuliah Statistika Bisnis yang telah diajarkan oleh dosen pengajar kami yaitu Dr. Imelda W.J. Ogi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pengertian SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. Lalu karakteristik data. Karakteristik serangkaian data yaitu ada elemen atau unsur, itu serangkaian data memiliki elemen, masing-masing elemen memiliki karakteristik. Yang kedua itu variabel. Variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai yang berbeda. Yang ketiga, kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. Dan yang terakhir, observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. Lalu selanjutnya, pengelompokan data. Pengelompokan data terbagi berdasarkan dua, yaitu berdasarkan sumber data. Sumber data pula terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Pertama, wawancara langsung dengan responden, lalu wawancara tak langsung melalui informan, dan ketiga dengan menggunakan angket. Selanjutnya itu yang kedua itu data sekunder. Data sekunder itu data yang dikutip dari sumber informasi, antara lain sumber data sekunder yang dipublikasi, lalu sumber data sekunder yang tak dipublikasi. Berdasarkan penampilan. Pertama itu data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau biasa disebut atribut. Lalu data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang ketiga, data nominal. Dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Satu pengukuran hanya menghasilkan satu-satunya kategori. Setiap kategori dianggap sama tanpa tingkatan. Data paling rendah dalam level pengukuran data dan tak bisa dioperasikan secara matematis. Yang keempat, data ordinal. Dapat dibedakan dalam kategori berdasarkan urutan, memiliki tingkatan data lebih tinggi dibanding data nominal dalam level pengukuran, dan tak bisa dioperasikan secara matematis. Yang kelima, data interval. Urutan bertingkat dan dapat dikuantifikasi atau diberi nilai, memiliki interval tertentu, lebih tinggi dibanding data ordinal dalam level pengukuran data, dapat dianalisis dengan uji statistik parametrik. Dan yang terakhir, data rasio. Data bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya, memiliki angka nol absolut, memiliki kedudukan paling tinggi dalam level pengukuran data, dan dapat dioperasikan secara matematis. Aplikasi ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher.
ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Tujuan ANOVA adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberikan hipotesis nol kepada populasi data. Jenis ANOVA berdasarkan jumlah variabel faktor, independent variable atau variabel bebas, dan jumlah variabel responsen, dependent variable atau variabel terikat, yaitu univariat dan multivariat. Aplikasi pendeteksian korelasi. Korelasi adalah sebuah hubungan yang selalu ada di setiap titik kehidupan kita. Sebagian besar kejadian pada kehidupan sehari-hari yang disebut sebagai variabel itu saling berhubungan atau berkorelasi. Hubungan antara variabel inilah yang perlu dipahami. Selain itu, banyak penelitian juga biasanya membutuhkan perhitungan korelasi untuk menemukan bentuk hubungan kedua atau lebih variabel. Koefisien korelasi R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel. Nilai R bergerak dari -1 sampai +1. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Jenis korelasi ada 3, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Regresi sederhana dan berganda. Pertama, regresi sederhana. Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Uji koefisien regresi sederhana atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasikan. Yang kedua, regresi berganda. Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen, X1, X2, dan seterusnya, dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis korelasi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Nilai R berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1, maka hubungan semakin kuat. Sebaliknya, jika mendekati angka 0, maka hubungan semakin lemah. Rumus korelasi ganda dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut. Analisis determinasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Jika R2 bernilai 0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi jika R2 bernilai 1, maka sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Rumus untuk mencari koefisien determinasi dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut. Aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda.
Regresi OLS ada dua macam, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier berganda atau disebut dengan simpler linear regression adalah regresi linier dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi linier berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linier dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Arti kata beberapa maksudnya adalah dua variabel atau lebih. Uji asumsi klasik regresi linier ada dua bagian, yaitu uji asumsi klasik pada regresi linier yaitu data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, autokorelasi hanya untuk data time series atau runtut waktu. Lalu uji asumsi klasik pada regresi linier berganda yaitu data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, multikolinearitas, autokorelasi. Perbedaan asumsi klasik regresi linier sederhana dan berganda. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linier berganda. Data interval atau rasio tidak perlu diuji menggunakan perhitungan ataupun dengan aplikasi komputasi seperti SPSS, Stata atau software statistik lainnya. Cukup data yang ada yaitu tiap variabel terutama variabel independen adalah berskala data interval atau rasio. Analisis regresi nonlinier. Regresi nonlinier merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model nonlinier yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat atau variabel bebas. Menurut Devers dan Smith 1981, model nonlinier yakni nonlinier dalam parameter yang akan diduga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu model linier intrinsik dan model nonlinier intrinsik. Model linier intrinsik, jika suatu model adalah linier intrinsik, maka model ini dapat dinyatakan melalui transformasi yang tepat terhadap peubahnya ke dalam bentuk linier baku, seperti regresi eksponensial. Kemudian model nonlinear intrinsik, jika suatu model adalah nonlinear intrinsik, maka model ini tidak dapat diubah menjadi bentuk baku apabila hubungan antara variabel terikat Y dan variabel bebas X bersifat nonlinear. Artinya, jika data asli X1 dan Y1 dibuat scatterplot tidak mengikuti garis lurus tetapi mengikuti suatu bentuk kurva tertentu, seperti kurva eksponensial, maka analisis regresi yang cocok untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y tersebut adalah analisis regresi nonlinear sederhana. Jika bentuk linear diterima, kemudian disusul bahwa regresi itu sebagai suatu kesatuan, berarti adanya dan yakin bahwa koefisien regresi yang diperoleh tidak dapat diabaikan, maka dapat membuat kesimpulan berdasarkan regresi itu. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan apabila ada kesalahan mohon maafkanlah karena saya juga manusia biasa, banyak kekurangannya. Dan jika kalian suka, tetap stay di YouTube saya, channel YouTube saya akan membagikan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, dan jangan rindu.